Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sakit? Oh, alhamdulillah. Jadi di sini tujuannya saya tuh mau ngapain aja. Jadi saya di sini pengen kenalin cacing-cacing yang sering ngeganggu di daerah sekitaran Karangasem, daerah-daerah sekitaran sini nih sering ada nih ya cacing-cacing yang ngeganggu masuk ke rumah. Kadang kalau lagi ke sawah pasti ngeliat. Ada yang udah pernah ngeliat ular sebelumnya? Enggak, sebelum ketemu saya gitu. Ada yang udah pernah ngeliat? Ada yang rumahnya pernah kemasukan ular? Yang pernah ngebunuh ular ada? Oke, mulai sekarang stop ngebunuh ular, karena nggak semua ular itu berbahaya. Ada ular juga yang ngebantu petani ngabisin hama tikus, hama katak, hama burung. Jadi ada ular-ular yang baik gitu ya. Jadi nggak semua ular itu jahat bagi petani dan masyarakat. Ini ada ular pertama. Ini si kecil-kecil cabai rawit nih. Ini ularnya berbisa nggak? Oke, ini bakal saya kenalin dulu. Ini namanya ular tali picis. Bahasa ini mungkin tampar angin. Beda. Kalau liliangan di bawah, ini ular pohon. Dan ciri khasnya adalah lidahnya yang berwarna merah. Dia hidupnya bareng sama ular pucuk. Sama-sama berbisa. Ular pucuk tuh berbisa ya. Jadi ini juga tali picis nih berbisa. Dan ini gerakannya nih cukup cepat gitu ya. Cukup cepat, cukup agresif. Robi, sebelah sini takut ablas. Oke, ini namanya ini ular tali picis. Dia berbisa rendah. Efek gigitannya itu tidak mematikan. Namun kalau yang sedang demam atau yang lagi gak enak badan lah, itu demamnya makin tinggi kalau kegigit sama ular ini. Tuh lihat itu, dia udah mangap-mangap. Dia ciri khasnya tuh lidahnya yang berwarna merah. Kelihatan nggak? Oh ya. Ini ular ini punya keunikan. King Cobra nggak akan pernah mau makan ular ini, karena dia ketika terancam dia akan ngeluarin aroma, bau atau cairan itu yang bau banget kayak terasi. Jadi ada yang bilang ular ini tuh bisa membunuh King Cobra, padahal salah. Cuma King Cobra paling nggak mau makan ular ini. Jadi gara-garanya Panji nggak mau dia makan ular ini. Bau, giling-giling. Mau dicobain efek gigitannya? Ada yang ingat mau digigit? Ini ingat ya, ini namanya ular tali picis. Dan di Karangasem ini cukup banyak. Biasanya kalau malam dia tidurnya di pinggir-pinggir daun pohon yang lumayan tinggi. Tuh. Kelihatan jelas gak? Tuh, jadi beda ya sama wilangan ya. Kalau wilangan itu warnanya agak kekuningan, kepalanya juga hitam dengan garis-garis putih di pipinya. Kalau ini dia polos dengan lidah yang berwarna merah. Dan ingat, ini berbisa. Jadi siapapun yang nemu lebih baik diusir, jangan dibunuh, kasihan. Dia mengurangi hama cicak, kalotes. Tahu kalotes? Itu bunglonnya kecil. Nah ya, itu kan bunglon kan juga hama ya bagi petani ya. Jadi ini mengurangi hama. Aman ya biar? Oke, kita masukin lagi.
ini bapaknya ular pucuk. Jadi ular hijau itu di Pulau Jawa itu ada 3 jenis. Di Pulau Jawa ya, ada ular pucuk yang ukurannya mungkin segitu tuh, yang kecil, paling sekelingking, paling besar dengan kepala yang lancip. Ular pucuk itu berbisa. Ada lagi seperti ular pucuk, cuma ekornya merah, kepalanya segitiga. Itu namanya ular albolabris. Itu salah satu jenis ular viper dan itu berbisa menengah dan gigitannya dapat menyebabkan kematian. Dan ini bapaknya ular hijau, sayangnya tidak ada bisanya. Cuma kalau ular pucuk, ular viper gitu ya, itu berbahaya, beracun. Terus gerakannya juga nggak terlalu agresif, dia pasif. Kalau ini seperti kesetanan. Mana? Cek. Oke, mundur ya. Si ular gonyo soma ini, oh, kelihatan? Jadi ular ini tuh agresifnya tuh kebangetan. Ini salah satu sahabat petani, jadi jangan dibunuh, jangan digeprek kepalanya, karena itu tugas saya. Dia adalah salah satu pembantu petani itu dalam hal membasmi hama tikus. Jadi tikus, burung itu santapannya dia. Jadi kalau dia diburu atau dibunuh, nanti banyak petani yang gagal panen karena hama tikusnya membludak. Hama burungnya banyak, jadi padinya pada dimakanin sama tikus sama burung. Jadi walaupun kelihatannya ular ini agresif dan berbahaya, tapi nyatanya itu enggak. Perlu dibuktikan? Ya? Siapa tahu mau digigitin? Ya, ini gigitannya tuh lumayan sakit. Dan cirinya dia itu kalau terancam dia bakal memipihkan lehernya. Jadi kalau kobra kan dia seperti centong ya, bener ya, kayak centong ya. Kalau ini dia pipih, oh, jadi si lehernya itu pipih. Ini gigitannya lumayan sakit. Dan ini paling sering dipakai sama orang-orang yang atraksi ular, biasanya di seperti ya organ. Siapa yang pernah lihat? Mungkin ada yang pernah lihat atraksi ular di panggung dangdut atau apa? Oh, di YouTube. Nah, ini juga sering biasanya masuk rumah, cuma adanya di atap atau di plafon ya. Di subunan biasanya kalau ini nih, karena dia ular pohon ini tuh. Ada yang mau coba gigitannya? Ini segini nih udah besar ya. Dia kalau kecil tuh agak susah dibedainnya dengan ular pucuk. Harus benar-benar kenal. Kelihatan ya, agresif ya. Ini saya ngebuktiin kalau ini gak berbisa ya. Jadi jangan ditiru, apalagi belum sunat, jangan tiru. Oke? Sunat dulu. Jadi dia bakal nyerang kalau merasa terancam. Semua ular kayak gitu. Mau kobra, gimana rasanya? Gimana rasanya?
dia karakternya emang seperti kayak gitu. Jadi kenapa disebut piton bola? Karena dia kalau itu dia ngebul. Jangan kasar-kasar ya pegangnya. Jadi kalau tadi jangan ditarik, jangan ditutupin. Ya boleh, kalau mau nanya. Oh ya, kalau cara membedakan ular betina dan jantan itu ada caranya tersendiri. Ada dua cara ya, di popping atau di probing. Kalau di probing itu pakai alat ya. Kalau di probing itu pakai alat, ada alatnya tuh kayak jarum, cuma ada pentulnya di ujungnya. Itu mungkin sebesar paku ukuran 3 atau 4, sebesar itu dimasukin nih. Jadi di bagian ekor ini kan kelaminnya, jadi dimasukin si alat itu dari sini ke atas. Kalau dalam itu berarti kalau pendek itu betina. Jadi kalau dimasukinya pendek itu betina. Kalau dimasukinya agak dalam, lebih dalam, biasanya ada ukuran beberapa sisik ke atas. Kalau 3 sisik itu betina, kalau sampai 8 sampai 12 sisik itu jantan. Ya. Ada dua, jadi titiknya tuh dicolok di sebelah pinggir sini atau sebelah pinggir sini, bukan di tengah-tengah. Jadi di pinggir sini. Cara kedua itu dengan cara di popping. Di popping itu ditekuk seperti ini, lalu ditekan. Berarti boleh nangkep ular sembarangan ya, jangan sembarangan. Ada lagi ular yang di tanah, ular gibuk, ranjang darat. Itu biasanya adanya di kebun bambu, kebun jati. Biasanya dia sembunyi di balik-balik daun. Dia semak-semak mirip tanah ya, dia ya mirip tanah bentuknya. Tahu-tahu gigit. Itu gigit. Ayo hati-hati pegangnya. Tadi pada takut. Biar sekalinya ada yang berani pegang semua. Jauh ya. Yang waktu itu tuh yang udah jinak tuh.
Tapi